Ini yang terkenal dari Abduh adalah gagasan politiknya. Nanti murid-muridnya banyak yang melanjutkan gagasan gurunya. Katanya Abduh, organisasi politik itu bukan persoalan yang ditetapkan secara definitif oleh ajaran Islam. Kalau Islam hanya mengarahkan, tidak menjelaskan definitif kita harus membentuk negara apa. Monarki, teokrasi, apa, dinasti apa, ya monggo lah. Itu kan kesepakatan bersama sosial, asal tidak nabrak prinsip-prinsip tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya kebebasan dan kesadaran politik. Untuk umat bisa sadar akan kebebasan politiknya, butuh pendidikan. Jadi ujungnya nanti ya memang dunia pendidikan ini penting. Jadi harus ada kebebasan dan kesadaran politik. Untuk melahirkan kesadaran politik kita butuh pendidikan. Kalau orang sudah terdidik, silahkan berunding mau membentuk negara semacam apa, asal di situ prinsip-prinsip Islam bisa masuk. Itu politiknya Abduh. Jadi tidak dipatok harus model kayak dinasti apa, enggak. Wong dalam sejarah Islam juga macam-macam cara mengorganisasikan politiknya. Nah, jadi kenapa begitu katanya Abduh? Pemerintahan itu dalam Islam itu sifatnya bukan keagamaan tapi duniawi. Urusan tata sosial. Menurut Abduh, silahkan dibentuk organisasi sosial politiknya, cuma jangan lupa prinsip-prinsip Islam seperti tadi. Paling tidak ada 3 prinsip besar. Yang pertama hurriyah, yang ketiga syura, dan yang kedua syura, dan yang ketiga konun. Itu landasan sistem politiknya. Hurriyah itu kebebasan, kayak tadi ya, dan kesadaran. Kalau sudah orang-orangnya bebas dan sadar karena pendidikannya sudah tinggi, harus ada lembaga konsultatif namanya syura untuk merumuskan tata kehidupan sosial yang baik, dan kendalinya adalah konun atau undang-undang. Jadi nanti pemerintah itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Syura. Majelis Perwakilan kalau di Indonesia. Majelis Permusyawaratan. Tugasnya musyawarah. Kalau DPR itu kan Majelis Perwakilan. Tugasnya mewakili. Kalau ingin rakyat kaya, sudah diwakili oleh DPR. Kalau ingin rakyat sukses, sudah diwakili oleh DPR. Makanya namanya Majelis Perwakilan. Sudah cukup diwakili mereka. Oke, makanya kalian tidak usah korupsi, sudah diwakili. Itu syura. Dan nanti tugasnya bikin undang-undang namanya konun. Konun inilah nanti yang landasan sistem politik kita. Hurriyah, syura, dan konun. Terus katanya Abduh, dasarnya adalah demokrasi. Musyawarah itu kan demokrasi. Tidak diputuskan sendiri-sendiri secara otoriter, tapi dirumuskan bersama. Itu kalau bahasa ilmu politik hari ini namanya demokrasi. Dan dalam Islam itu demokrasi kan sudah dikenal lama. Apalagi ada istilah ijma.
Ijma itu kan bahasa politiknya mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu syura untuk melahirkan ijma. Dan itu sudah dikenal lama dalam dunia Islam. Jadi Abduh lebih bermain di substansinya ajaran Islam yang mewarnai sistem politik, bukan formalitasnya. Kalau formalitasnya negara mau dibikin seperti apa silahkan. Mau kayak Indonesia ini monggo, mau kayak Iran monggo, mau kayak Arab Saudi monggo. Yang penting prinsip-prinsip substansial Islam, syura, konun, hurriyah tadi masuk. Jadi itu visi politiknya Abduh. Disinilah tanggung jawab kekhalifahan kita, termasuk harus kreatif, mandiri dalam bentuk ijtihad. Oke, selanjutnya geser ke isu sains barat. Katanya Abduh, diakui atau tidak, barat itu maju dalam bidang sains, teknologi, peradaban. Maka kita harus belajar dari barat. Tapi jangan lupa barat juga ada kelemahan-kelemahannya. Kita pelajari kelemahan-kelemahan itu dan kita atasi sehingga jadi kekuatan kita. Jadi kita harus selektif dan kritis. Kita pilih yang relevan, kita sesuaikan dengan situasi kita. Itu cara menyikapi barat. Jangan anti 100%, juga jangan pro 100%. Itu namanya selektif dan kritis. Jadi tidak mengambil begitu saja, tapi pilihlah yang cocok, yang selektif. Kalau tidak cocok ya jangan. Kuncinya peradaban kita hari ini itu ada di kata-kata selektif. Kalau tidak ya kita tetap akan kalah. Kalau sudah selektif kayak HP ini bisa positif, bisa negatif. Kontennya bisa sangat bermanfaat, juga sangat merusak. Tinggal kita selektif atau tidak. Pengetahuan ilmu juga begitu. Teknologi juga begitu. Jadi tinggal kita, mana yang kita cocok dan mana yang tidak. Yang sesuai dengan visi, misi religius spiritual kita dan mana yang enggak. Itu cara menyikapi. Bukan dibuang semua. Kalau dibuang semua kita eman-eman. Nanti kita setback peradabannya. Atau diambil semua. Kalau diambil semua, kalau sana sudah rusak, kita nanti ikut rusak. Jadi selektif dan kritis. Ini kalau diucapkan simple, cuma prakteknya butuh banyak teori pendamping. Untuk kritis saja kamu butuh beberapa teori pendamping menghadapi barat. Ya, salah satu contohnya Saintia Sakranya Hussein Nasr beberapa waktu yang lalu. Itu untuk mengkritisi. Jadi dia tidak selalu jagoan, tidak selalu bagus, tapi juga tidak jelek. Buktinya maju sekarang. Nah itu cara menyikapi barat modern. Oke, terus ya, Al-Quran, kitab suci kita itu katanya Abduh posisinya adalah hudan wa rahmatan. Bukan fiksi loh ya. Ya, jadi Al-Quran itu hudan wa rahmatan. Ya, sekarang mulai rame gegeran itu. Kita senang sekali kalau ada gitu-gitu itu. Bahwa kitab suci itu fiksi. Wah, sekarang lumayan ada bahan. Oke, katanya Abdul tidak begitu. Quran itu kenapa dia diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat untuk alam semesta. Kenapa dia ngomong kayak gini? Karena banyak umat Islam ketika berhadapan dengan Al-Quran lebih sibuk dengan khasiah, syarah, ta'liq, tafsir tadi.
kitab tafsir jumlahnya mungkin ribuan, jutaan di perpustakaan itu sudah. Mungkin kamu tidak bisa ngitung. Mungkin kamu sampai di laptopmu kamu kasih Al-Maktabah Asy-Syamillah meskipun nggak pernah dibuka. Ya, tidak ada sedikit pun yang kamu buka. Mentalnya mental kolektor. Iya, buat apa? Kayak kamu e-book banyak pak, minta bukunya, beli buku, wong yo ora diwaca. Al-Quran tidak bisa diposisikan begitu. Dia itu petunjuk. Suksesnya Al-Quran kalau dia menjadi hudan wa rahmatan. Sumbernya rahmatan lil alamin, sumbernya petunjuk hidup kita. Tidak berhenti di perpus atau berhenti di program-program. Kalimatnya Abduh di pengantarnya tafsir Al-Manar itu yang di juz 1, pada hari akhir nanti Allah tidak menanyai kita mengenai pendapat-pendapat para mufassir dan tentang bagaimana mereka memahami Al-Quran. Tetapi ia akan menanyakan kepada kita tentang kitabnya yang dia wahyukan untuk membimbing atau mengatur kita. Jadi Allah tanya, Quran itu sudah kamu jadikan pedoman hidup apa belum? Allah tidak akan tanya kamu sudah membaca tafsir apa, tafsirnya siapa. Allah tidak tanya itu. Allah sudah main apa belum dalam kehidupan kita. Jadi apa sih Al-Quran itu dalam hidup kita, itu yang ditanyakan. Jadi dia harusnya posisi ontologisnya sebagai hudan wa rahmatan, petunjuk dan rahmat. Jadi ini kritiknya Abduh pada tafsir-tafsir yang hanya berhenti di perpustakaan, di berjilid-jilid kitab tafsir tanpa punya relevansi nyata. Makanya dulu waktu kita membahas teologi pembebasan itu kan rata-rata hampir semua tokoh teolog pembebasan bilang pahami praksis ajaran Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah baca satu ayat, coba rumuskan ayat ini kalau sehubungan dengan hidupku aku harus melakukan apa. Ayatnya Qul huwallahu ahad, bahwa Allah adalah satu-satunya. Nah ini dalam hidupku manifestasi Allah satu-satunya itu apa? Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Apa yang harus aku lakukan dalam hidup untuk menunjukkan bahwa Allah lah tempatku bergantung satu-satunya? Itu namanya Quran jadi hudan wa rahmatan. Bukan lagi debat tafsir siapa yang paling benar, paling baik. Dan itu tidak ditanyakan oleh Allah. Yang ditanyakan, kamu sudah berpedoman pada Quran atau belum? Oke, ya insya Allah kalian semua kan punya Quran toh? Ya, meskipun jarang dibuka. Ya, sekarang kamu bisa alasan lu kan nggak harus dibuka, toh Pak, sekarang di HP aja ada kan gitu. Ya meskipun di HP ada ya sama aja. Paling kamu download aja, buka ya jarang. Ya. Oke, ya memang situasinya sudah akhir zaman. Alasannya kan ngono. Sudah tidak kayak dulu lagi. Kamu selalu bilang gitu. Kemarin sudah dikritik kan, alasannya akhir zaman kan memang begitu Pak. Ya.